guys, kembali lagi di Devcast. Kali ini gue bakal upload video record podcast online via Zoom meeting bersama dua temen gue. Yaitu yang pertama Iqbal Majora Harmony, dia itu vokalis Katapel, musisi. Yang kedua Afan Harfan, dia tuh seniman, pegiat seni yang ngerti hukum karena dia kuliah hukum dan sekarang sarjana hukum. Wah, keras kan? Apa yang kita bahas? Kalian mesti cek di video berikut ini. Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi gitu ya buat kalian-kalian yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Deden, gue dari Devcast. Sekarang gue lagi bersama dua temen gue yang luar biasa ya. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Tawakal. Kalian bisa sendiri lihat gambarnya tuh. Halo Iqbal, Iqbal. Wih gila. Gue jelasin dulu nih, Iqbal itu musisi ya kan. Itu vokalis Katapel musik ya kan, yang kebanyakan juga dia berkarya melakukan musikalisasi puisi ya Bal ya. Iya. Oke, nah satu lagi ada Afan. Fan, halo Fan. Halo. Salam. Afan ini temen gue yang aktif berkesenian, tapi yang bakal gue gali dari dia sekarang tuh dia tuh cukup mengerti tentang hukum ya. Nah nanti akan nyambung dengan apa yang Dikit lah, dibahas. dikit banget. Daripada gua mendingan lu gitu maksudnya. Nah, itu akan nyambung apa yang akan dibahas pada kali ini gitu. Yang akan kita bahas kali itu udah basis sih sebenarnya, cuman kita ulangi lagi aja biar lebih paham. Khususnya buat gua sih, buat teman-teman juga yang nonton video ini. Yang akan kita bahas malam itu tentang cover lagu ya, Bal ya. Kapan ya? Ayo. Ini kan sempat viral kan kemarin. Sebenarnya dari tahun 2017 ya, pembahasan ini sudah mulai itu bergaung di YouTube khususnya. Ketika Istiqomah, vokalisnya Payung Teduh, juga Virgon, membahas tentang monetize buat orang-orang yang cover lagu mereka. Ya kan? Lalu mereka membahas tentang bagaimana sebenarnya cover lagu itu melanggar hak cipta, melanggar undang-undang hak cipta atau tidak, atau seperti apa gitu. Nah, gua akan ngegali dari sisi Iqbal tuh sebagai musisi tuh pandangannya seperti apa, dan juga Afan yang ngerti hukum pandangannya kayak gimana tentang hal ini gitu. Ada yang kurang nggak sih dari pembahasan gue gitu kira-kira pengantar gue gitu? Berarti kita fokusnya di ini ya, di digital ya berarti ya. Ya digital sih namanya iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat kejadian seperti ini kan dulu udah pernah sebenarnya. Dari dulu juga udah sering terjadi. Tapi bukan di digital. Kayak misalkan PC dibajakan dulu kan sering kayak gitu ya. Ya. Itu kan merugikan orang yang berkarya juga. Gitu. Tapi sekarang karena dunianya udah mulai dunia digital dan lain-lain, akhirnya pembahasan ini meloncat ke arah sana. Khususnya di YouTube gitu. Yeah. Karena kita tahu sendiri bahwa orang yang upload video di YouTube, konten kreator di YouTube yang udah viewersnya banyak, udah subscribernya banyak, tuh dapat monetize ya kan. Mereka bisa memonetize apa yang ditonton oleh para viewersnya. Nah itu masuk uangnya ke si konten kreator. Nah bagaimana nasib si pemilik karya lagu yang aslinya? Gua paham, gua udah baca-baca, cuman gua kurang paham. Jadi gua mesti minta pemahaman dari kalian berdua gitu, dari musisinya dan dari orang yang mengerti hukum gitu. Afan ini sarjana hukum, bro. Yes, mantap. Pak, jangan dihukum saya, Pak. Kasian kalau gue tuh kasian. Kasian kenapa, Pan? Guanya kasian aja. Kok jadi sarjana hukum gitu. Korban hukum gitu. Korban hukum. Oke, gue akan gali dulu dari Iqbal dulu ya, dari musisi. Afan bisa mengenalkan dulu, mungkin nanti ada pembantahan atau lain dan sebagainya, boleh nanti kita akan bahas. Nah, gue ke Iqbal dulu ya, Van ya. Aman. Oke. Jadi dari fenomena cover lagu ini, pandangan lu ya, itu sebetulnya merugikan
musisi yang menciptakan lagunya atau malah menguntungkan di hal lainnya gitu? Coba, gue pengen tahu. Ya, kita bahas detik keuntungan dan kerugiannya aja ya dulu ya. Mm-mm. Eh, Kalau keuntungannya dulu deh, gue suka ngomong yang untung-untung dulu soalnya. Oke. Oke ya. Oke. Kalau keuntungannya ketika kita bikin karya terus karya kita di cover orang, keuntungannya kita dapat promo gratis, iya nggak sih? Bener. Gitu. Nah, kita dapat promo gratis, apalagi yang cover misalkan followersnya atau subscribernya udah banyak gitu. Jadi secara nggak langsung karya kita dipromoin sama dia. Ya betul. Itu pertama keuntungannya. Terus keuntungan lainnya apa ya? Oh ya, keuntungan lainnya ini. Kalau berbicara monetisasi ya, monetize. Oke. Ini langsung ke ini nih, nggak apa-apa ya? Lanjut aja. Gua sedikit banyak belakangan ini memang lagi mempelajari itu sih. Lagi mempelajari itu tuh gimana sih ininya, cara kerjanya gitu. Monetisasi itu kalau kita cover lah, ini lagi bahas cover. Ya. Jadi ternyata nggak tahu tuh, gue pas zaman Payung Teduh gue nggak terlalu ngikutin malah Den yang Payung Teduh sama Firza. Tapi untuk sekarang yang gue tahu ya, ketika karya kita di cover sama orang, itu kita sebut saya YouTube ya, di platform YouTube. Itu tuh kita dapat earning juga, dapat pemasukan juga. I see. Ya, kita dapat pemasukan karena karya kita sudah didaftarkan secara legal, copyright ya bahasanya, udah dilegalkan di apa sih, haknya digital ya, ada namanya, kayak ada ASCAP, terus ada apa lagi ya, banyak sih, Creative Commons gitu, itu itu beberapa apa sih namanya, lembaga untuk hak cipta gitu ya, secara digital gitu. Ternyata memang bisa diurus secara digital. Nah, jadi ketika kita sudah mengurus itu, ketika ada orang yang cover lagu kita, itu terdetek sama sistem bahwa itu tuh punya kita, lagu karya kita. Nanti kedetek kena copyright. Terus ya si cover nggak dapat uang, itu uangnya langsung masuk ke si yang punya karya. Ya, tapi ternyata si pengcover juga ada persentasenya. Katanya sih mereka juga dapat, karena gue juga belum pernah melakukan cover ya, belum ini gitu. Mereka juga dapat, tapi hanya beberapa persen, enggak besar, hanya beberapa persen. Jadi untuk fenomena itu diuntungkan juga sih, ketika cover itu diuntungkan. Diuntungkan. Nah, kalau kerugiannya itu ketika kita bikin karya, nah si pencipta karya ini tidak sadar akan itu, tidak mengerti gimana sih caranya daftarin hak cipta secara digital gitu. Dia nggak ngerti nih. Nah, terus dia upload aja sembarangan gitu di sosial media atau di YouTube atau di apa. Ketika dia upload, viral. Iya kan, viral, wow viral. Terus ada yang bawain kan. Nah itu ya selamat saja, bahwa kamu nggak akan dapat apa-apa. Berarti si karya itu mesti kita keep sebagai karya kita dengan cara mendaftarkan itu ya? Ya, dengan cara daftarin itu. Dan sekarang tuh sangat mudah. Ada namanya agregator namanya. Kalau di namanya agregator musik. Agregator musik tuh dia jasa distribusi ya, distribusi musik. Kalau kita bingung gitu, gimana sih caranya kita mau berkarya di digital platform gitu, musik. Nah, sekarang tuh ada agregator, kita tinggal ke agregator, kontak, saya mau upload musik saya mau share, publish karya saya di digital platform. Oke, nanti mereka yang ngurus. Dari hak cipta, dari copyright, dari monetize-nya, terus
klaim royaltinya dan sebagainya tuh mereka yang ngurus. Baik banget tuh orang. Ya kita bayar. Oh, bayar. Bus. Gila lu. Harus modal berarti ya, bener ya. Iya, dan nanti tuh ada persentasenya. Ketika kita ke dia bayar nih, tolong publishin karya gue, terus urus semuanya, nanti dia urus. Nah, nanti penghasilannya, earningnya, nanti tuh ada berapa persen nih ke kita, berapa persen ke dia. I see. Kayak gitu. Nggak tahu sih gue, belum pernah ya. Sekarang sih lagi mau nyoba sih gue. Iyalah, kata apa mesti kayak gitu lagi lah. Jadi nanti tuh ada pembagiannya. Kalau streaming tuh kita misalkan ada yang streaming di kayak Joox, Spotify, Deezer, iTunes gitu. Itu nanti ada. Dan itu real time sih katanya. Gitu. Per bulan di report sama agregatornya nih karya lu udah dengerin sekian, di YouTube udah sekian dan sebagainya. Berarti benar agregator nanti ada report ya. Sangat membantu sih untuk orang yang mau share karyanya di digital platform. Oke, thank you, Bang. Untuk di digital itu sih yang gue tahu. Oke. Tapi kan nggak banyak orang tahu ya yang kayak gini. Kayak misalkan, ya gua misalkan punya karya lagu, tiba-tiba gua upload aja gitu di YouTube, terus ada orang yang klaim, lalu mendaftarkan dia sebagai karya dia gitu kan. Nah, gua yang rugi dong. Makanya berarti harus hati-hati ya musisi ya. Kecuali lu musisi yang udah punya label mayor ya kan, yang udah otomatis pasti di lisensi dan publishernya pasti diurusin sama mereka dong, nggak usah ke agregator dulu ya kan. Nah kalau buat kita yang indie atau apalagi pra indie gitu, gimana pra indie? Ya maksudnya, ya gimana gitu lah, pokoknya yang musisi amatir parah gitu kayak gua, atau ya itu mesti hati-hati kalau nggak mau karyanya diklaim atau dicaplok sama orang lain. Ya kan dulu. Dan itu apa? Banyak yang terjadi, Den. Oh gitu, contohnya? Orang viral nih. Jangan musik deh, misalkan apa gitu. Apa ya? Oke, kita contoh ambil musik. Musik ada yang viral. Dia nggak ngerti kan gitu-gitu deh. Yap. Ada contoh, ini banyak kasus. Dia nggak ngerti kayak gitu-gitu. Terus ada orang yang memanfaatkan kebodohan itu. Tidak tahuannya. Iya, tidak tahuannya itu untuk mengambil keuntungan. Diklaim sama gua, misalkan gua ngertiin, gua klaim. Bisa gua klaim. Goblok itu berarti. Aduh, kacau. Ini sama kasusnya kayak gini, lu pernah dengar pasti tentang si Gebi ya kan? Pernah dengar kan lu? Wah itu, salah satu contohnya itu. Salah satu contohnya itu. Di SMP Deden tuh. Waktu gua salah satu. Iya benar. Kita kapan lagi nih? Kita kapan dulu ya? Van. Ya kan? Tadi udah dengar penjelasan dari bahwa YouTube udah pasti sebagai platform yang sangat luar biasa, pasti dia nge-keep karya-karya yang diupload di sana. Tapi dari segi hukum nih, dari pandangan hukum, dari fenomena ini sebenarnya cover lagu tuh mesti ada langkah-langkah yang mesti di tahap-tahap yang harus dijalani nggak sih dari segi hukumnya gitu? Kalau kita bukan penerbit mayor ya, kalau kita bukan label yang gede gitu, gimana sih cara kita untuk menuju ke arah sana kalau nggak pakai agregator? Kenapa? Gimana ya? Sebenarnya apa yang udah disampaikan sama Iqbal tuh udah step yang benar gitu, yang bagus ya. Yap. Untuk mencapai haknya gitu, untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik dari copyright itu sendiri ya. Tapi kalau misalkan ngelihat dari jalur yang tahapan yang formalnya, yang benernya gitu, yang apa ya namanya, yang formal lah gitu ya, itu memang makan waktu, makan duit, makan hati. Karena itu repot banget kalau kita memang ya pemula lah. Iya. Tapi di sisi lain kita sekarang itu ada cara-cara yang lumayan gampang gitu, secara normatif gitu, orang tahu gitu. Kita punya karya, kita perkenalkan karya kita itu secara normatif orang tahu, udah menghukumi, mengejudge kalau itu punya dia gitu. Sih.
gitu. Tapi kalau secara formalnya benar harus datang ke Dirjen Hak Cipta, ke Dirjen Haki. Kayak gitu sih. Tapi gue baca kan ya tentang undang-undang hak cipta ya. Yang gue baca yang jadul sih, sorry nih. Yang 2002 kalau gitu. Tadi gue udah ngobrol duluan sama apa nih, Bang? Tentang ada dua pasal, ada 2 ayat kalau nggak 2 pasal apa 2 ayat ya. Yang melindungi hak cipta itu kan. Kayak tadi mekanikal lah, sound itu juga dijaga oleh hak cipta. Itu gue paham tentang pasal itu sejauh mana bisa melindungi karya kita gitu. Nah, lu searching lu. Jadi gini, ini buku kelihatan gitu. Oke, siap. Wih, gila keren lu, Pan. Iya. Gue harus baca tuh. Jadi ini yang paling terbaru, Undang-Undang Hak Cipta RI nomor 28 tahun 2014. Tentang hak cipta. Nah, undang-undang sebelumnya itu ada di Undang-undang sebelumnya itu Undang-Undang tahun 2002 yang lo kasih itu deh. Iya. Terus kalau ngomongin soal aman apa enggaknya, di kita sendiri bahkan di dunia mungkin ya, waktu itu gue pernah bahas sama dosen gue tentang hak cipta di dunia gitu. Kalau sebenarnya agak mengerikan tentang karya-karya yang bagaimana cara ngejaganya gitu di Indonesia sendiri, karena yang namanya musik ya, kita ngomongin musik ya berarti kan, namanya musik dan modernisasi itu tuh aturannya tidak berlaku surut gitu. Aturannya itu tidak mentok sampai situ aja. Jadi selalu terus ada pengembangan. Sisi buruknya adalah ketika terus ada pengembangan, kontrolernya yang tidak bisa mengikuti arus perkembangan musik itu sendiri di era modernisasi ini. Kayak gitu. Contohnya kita ngomongin YouTube nih. Kalau misalkan ngomongin YouTube, ngomongin cover-cover. Kalau misalkan ngomongin YouTube yang sekarang, memang lebih heboh. Tapi dulu juga pernah heboh banget tentang dangdut koplo. Oke. Semua lagu, mau itu lagu metal, mau itu lagu rock, mau pop, dikoploin dan bisa banget dan laku banget. Iya benar. Bahkan banyak lagu-lagu koplo yang lagu orang dikoploin lebih terkenal gitu. Iya benar. Gitu. Dan itu yang agak susahnya ya kontrolernya, siapa yang harus menjaga hak cipta itu tuh siapa? Di lapangan gimana? Pertanyaan beratnya gitu. Di lapangan gimana? Sedangkan yang kasus yang kayak gini tuh harus ada pengaduannya gitu. Kalau nggak ada pengaduan ya sudah. Jadi biarin aja gitu ya. Berbuat juga gitu. Ya, kan ngomongin YouTube dulu ya. Dari dulu kaset aja yang bentuknya kaset DVD, disc gitu. Itu kontrolnya susah banget gitu. Ya kan? Iya betul. Pasti Deden sama Iqbal ngalamin kan, 10.000 mixtape. Bikin mixtape ya. Satu DVD, iya kan. Ada 1.000 lagunya kan. Yes. Beli dengan harga yang normal gitu. Itu mending. Mixtape tuh lu, gua kaset tape, gua rekam cek anjing itu gila tuh. Oh gitu. Itu bisa itu. Iya, Den. Bisa, gua rekam anjir. Kaset 1 sama kaset 2 gua rekam. Jadi gila di sini, gila sih. Oh iya. Teknologi makin canggih makin goblok gitu ya. Jadi itu intinya modernisasi ini ya hukumnya jadi nggak berlaku surut gitu, terus berkepanjangan, banyak perubahan dan kontrolernya sangat sulit untuk ngikutin hal itu. Dulu gini, gue pernah dengar sih dari waktu SMA kalau nggak salah. Jadi lu tahu Kangen Band kan? Lu berdua pasti tahu Kangen Band dong, terkenal banget mereka dulu. Gua enggak. Oh, serius lu? Yang mana sih? Anjing gua doang. Yang mana sih? Gak mungkin gua doang aja. Ada Kangen Band. Daerah lu doang kali. Daerah lu doang. Band mana sih, Den? Band mana sih? Nggak gini. Kangen Band kan dulu tuh
karena dia basicnya itu orang yang nggak ngerti dengan kayak gini kan. Gue pernah dengar bahwa dulu tuh Kangen Band sudah merekam karyanya, lalu mereka mempublishnya di radio. Terus banyak orang yang akhirnya nyanyiin lagu mereka karena suka lagunya ya, nggak tahu ke orangnya gitu, tapi suka lagunya. Akhirnya VCD bajakannya banyak tuh nanti. Akhirnya mereka masuk label, VCD bajakannya banyak. Terus si Dodi Kangen Band, kalau nggak salah bilang, ya nggak apa-apa lagu saya dibajak, lagu saya dinyanyiin orang lain. Itu menguntungkan buat dia. Gitu. Karena tujuan saya untuk memasarkan membumikan karya dia gitu. Tapi itu tempat pandangan dia yang waktu itu mungkin belum tahu masalah yang kayak gini. Sekarang tuh makin ketat kalau menurut gua. Makin ketatnya tuh ya nggak mau. Lu deh Bang, Katapel nih tiba-tiba ada orang yang upload ulang karya lu dengan yang nadanya sama dan lain-lain, lalu mengklaim bahwa itu karya dia. Itu sudah terjadi. Wah, kapan? Serius? Iya. Waktu itu musikalisasi puisi ya. Sajak Raja Wali. Terus? Itu diupload sama anak Indramayu dan bener-bener di videonya, video lirik kan, di videonya di deskripsinya itu nggak ada nama Katapel sama sekali. Cuman ada Sajak Raja Wali, W.S. Rendra. Nggak ada tuh. Ini yang bikinnya siapa tuh nggak ada. Terus tapi itu akhirnya sama gitu. Itu rekaman Katapel kan. Oh gitu. Rekaman gitu. Katapel rekaman, diupload sama di YouTube. Itu nggak ada nama Katapelnya di deskripsinya sama di videonya. Ditegur tapi sama anak-anak ditegur. Dan yang nontonnya lebih banyak itu daripada akun Katapel, gila gak lu? Itu dia. Soalnya gue ngeliatnya. Payah akhirnya ditegur sama pakai official Katapel akun YouTube, ditegur. Ini bla 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 pokoknya. Terus dia minta maaf. Kata dia udah minta izin ke Doni. Pas gue confirm ke Doni, emang iya ya? Kan ngeselin ya. Emang iya ya. Ya gue tahu Doni, ada orangnya di sini, ada orangnya. Ya ada. Gimana Pak? Doni itu siapa sih? Mana Doni nih? Dia sekarang lagi sibuk. Lagi sibuk video call ya. Nih Doni nih. Nih Doni nih guys. Ada orang. Woi. Mau masuk YouTube lu gila. Woi, masuk YouTube ini woi. Oke gitu ya. Terus pandangan lu Pan nih, dari segi hukum itu mesti ada pengembangan kayak gimana lagi sih buat terus menjaga hak cipta ini gitu. Semua hukum, semua aturan, semua yang udah dipikirin sama yang di atas kita harus ada sosialisasi, dan semua sosialisasinya itu kayaknya banyak gak sampai sih. Jangankan ke kaum pasar gitu ya, yang kecil-kecil, yang tidak ya maksudnya yang ngedagangin, yang masarin gitu kan, kita itu nggak masuk gitu. Bahkan ke kita atau ke kalangan pendidikan, kalangan musisi itu aja banyak yang nggak sampai gitu. Sekarang orang bikin karya gitu, tapi nggak mikirin ini gimana nih cara kita supaya ini pakem punya kita gitu. Gue juga agak bingung sih sebenarnya harus seperti apa gitu. Yang jelas intinya ada di sosialisasinya. Oke. Ya. Nanti sosialisasi pada sebuah seniman penting ya. Berarti intinya kita atau siapapun itu mesti ada sosialisasi pada seniman ya kan, seniman. Untuk pada cover lagu juga, orang yang cover lagu juga mesti tahu hal yang kayak gini biar maksudnya enak juga kepada si pencipta lagu atau pencipta karya kan. Nah, setuju nggak sih lu? Jelas. Setuju banget dong. Setuju banget. Terus kalau ini setuju parah. Terus kalau terakhir deh. Kayaknya ini udah mau habis recordingnya nih karena akunnya gratis ya sih kan, free gua anjing. Tapi ini panjang Den, serius Den. Harus udah habis. Serius. Iya. Biasanya di ini. Kayaknya Zoom-nya menikmati kayaknya. Anjir. Pandangan lu nih, semoga pasti pesan-pesan lu buat orang-orang yang cover lagu,
seniman-seniman yang punya karya, apa sih pesan-pesannya gitu? Dari lu dulu, Bang. Gue sih berharap ini karena ini seru sih pembahasan ini, luas banget Den. Iya betul. Untuk yang cover ya sesimpel berkarya lah gitu. I see. Iya kan, motifnya apa dia cover kan gitu. Yang nggak gue sedikit nggak respect tuh sama yang cover tuh ini sih kalau gue ya, karena bagi gue pribadi cover tuh gue nggak ngerti cover tuh apa sih sebenarnya. Serius gue nggak ngerti Den, serius gue cover tuh apa sih maksudnya. Yang bikin gue nggak ngerti tuh apa? Ketika ada orang cover lagu dan itu dikemasnya tuh kayak itu tuh lagu dia, karena secara video tuh pro gila, dipikirin gitu, video klipnya, videonya dia ada kayak video klip gitu dan sebagainya gitu, artistiknya dipikirin gitu cover. Apa sih gitu, emang itu lagu lu anjir. Niat banget gitu ya. Nah, setahu gua ya, gimana setahu gua cover ya kayak kita nyanyi ini nongkrong nih, itu cover kalau buat gua. Itu cover tuh nyanyi genjreng tanpa ada niat untuk gue dapet uang dari situ gitu. Nah tapi kalau orang sekarang cover niat banget gitu. Tapi gue masih respect sama orang yang cover di YouTube misalkan, dia cuma pakai gitar nyanyi. Gue lebih respect gue sama orang kayak gitu. Cuma nyanyi genjreng pakai gitar nyanyi, terus dicantumin kan judulnya. Ini tuh lagu siapa, terus di-share juga. Anji pernah bahasin. Di-share link aslinya itu di deskripsinya. Itu kalau itu kayaknya cara cover yang bener tuh kayak gitu. Cuman ya pesan gue ya berkarya lah gitu. Jangan cover. Justru kayaknya YouTube juga atau platform-platform yang lain menghargai itu, keseriusan mereka dalam mengcover lagu itu, sampai bela-belain nyari nada baru misalkan, atau bahkan ada lirik baru gitu lain-lain. Itu yang dihargai. Kalau misalkan sama lirik 2 ya. Nah, tapi ya kalau ngomong kreativitas ya, gue lebih respect sama orang yang misalkan di gue cover lagu Dewa misalkan ya, terus videonya tuh gue serius banget, kayak video klip sampai ada modelnya misalkan, wih anjing ini orang kok PA ya gitu. Tapi gue lebih respect sama orang yang dia nyanyi Dewa misalkan, terus dia kreatif. Dia nyanyiin 10 lagu, ada lagu Dewa, Slang, Iwan Fals apa. Nah, dia tuh nyanyiin lagu itu dengan versi apa gitu. Ada ininya gitu, ada sesuatunya gitu. Iya. Ya, ada sesuatunya yang dia tawarkan dalam cover itu. Paham gak maksudnya? Oh iya, paham. Enggak yang cuma nyanyi genjreng blat gitu. Gue mendingan dengerin lagu Dewa gue daripada dengerin dia. Kalau gue ya, aslinya gue mendingan asli enggak gila lu. Iya. Cuman kan ternyata orang sekarang malah pengen lihat versi covernya, itu gue puyang juga tuh. Iya, oke. Thank you, Bang. Ya, Afan nih. Van, pesan lu nih buat para yang cover lagu atau musisi-musisi yang di cover lagunya apa kira-kira? Sebelumnya gini, cover version yang gue dapet itu kebetulan dulu gue skripsi memang tentang cover version. Nah itu makanya gue ajakin lu. Coba Van, gimana Van? Gue nggak ngerti Van, sumpah. Gue taunya tribute gue. Kalau cover nggak ngerti gue. Oke, jadi kalau cover version itu, ini definisi aslinya ya. Cover version adalah sebuah hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi / artis lain. Kayak gitu. Nah, tapi itu terlepas dari ada royalti, tidak ada royaltinya ya, gitu. Tapi yang jelas ada aturan dari dunia, dari copyright dunia, lembaga hak cipta dunia lah ya. Itu ada yang namanya rental right. Betul. Jadi sewa karya gitu. Nah, namun janggalnya sekarang kan yang dunia itu YouTube. Janggalnya nih yang mendunia itu YouTube. Tapi YouTube menurut gua tidak mengindahkan hal itu. Jadi orang cover aja dengan hanya nempelin misalkan
Katapel, Tribute to Slang atau Iwan Fals misalnya itu jadi it's okay gitu. Iya. Nah, bahwa sebenarnya yang tidak diindahkan itu adalah rental right-nya itu, bahwa di situ ada sewa karya. Lu dapat hadiah dari YouTube apalah ya, tapi lu nggak ini gitu ya, gitu kan, paham maksudnya kan ya? Iya. Iya maksud lu. Intinya harusnya ada harga sewa sebenarnya. Oke. Ya. Yang langsung diberikan oleh si cover ke yang punya hak pengcovernya. Kan kalau di YouTube sebenarnya kan monetize dari cover itu emang bener tadi kata Iqbal, dibagi dua kan, ke yang punya karyanya langsung sama yang punya si covernya. Walaupun presentasinya juga gua nggak tahu, nggak jelas berapa, kayak yang tahu ya di sana. Tapi kalau misalkan lebih ya emang kalau menurut gue juga lebih baik kita ngomong dulu sih. Misalkan gua nih, gua mau cover lagu KTP ya yang rahasia misalkan. Gua mau upload di YouTube, kalau dapat monetize dari YouTube pasti dapat bagi dua kan sama Katapel gitu, karena gua nyantumin link deskripsi dan lain-lain lah gitu. Tapi kan kalau lebih enaknya gitu ngomong dulu, walaupun emang agak ribet sih kalau nggak kenal juga gimana. Misalkan gua mau cover Justin Bieber, terus gue email Justin Bieber kan, dibales sama dia, mending dibales. Otomatis kok Den. Nah itu kalau di YouTube emang otomatis kan, pakai itu si siapa tuh aplikasi yang tadi lu bilang itu kan. Oh, pokoknya ini masalah juga bakal berkembang terus kalau menurut gua, sesuai dengan juga yang akan berkembang, kemampuan skill seniman juga bakal berkembang. Mudah-mudahan sih kita berharap bahwa cover lagu atau musisi asli yang si punya karya itu tetap mendapatkan hak-hak masing-masing itulah. Itu yang paling penting kan gitu ya. Bagaimanapun cover lagu kan itu karya juga gitu. Ya betul. Oke. Gitu aja sih ya. Apa nih? Enggak ada yang seru lagi, tapi ini boleh diomongin di podcast selanjutnya. Ini kan ini baru kita ngomongin digital. Iya, walaupun ini sudah ada titik terang, tapi masih ada kerancuan ya, Van ya. Yuk. Apalagi kalau ngomongin performing right, itu lebih pusing lagi Dan. Nantilah. Performing right. Ini gila lah gitu. Itu bakal panjang banget. Panjang banget. Dan gue yakin misalkan kita pernah pentas nih. Pentas, entah itu pentas drama atau pentas musik gitu kan. Tapi lebih berat ke drama gitu. Sekarang orang main catut naskah drama. Di situ ada pengarangnya memang gitu kan. Di situ ada yang disebut adaptasi bebas, ada yang disebut terjemahan kayak gitu. Itu panjang banget dan itu akan seru banget. Gua tunggu namanya lagi. Nanti ya. Performing right kita khusus ini kan cover lagu doang ya kan. Iya. Dan gimana nanti kalau performing right gimana nasibnya pengamen wedding atau apa gitu. Ya itu. Oke. Iya. Betul. Itu seru banget sih bagi kita ajakin Angga sama Adai. Iya. Itu bakal panjang, bakal seru banget. Oke, thank you ya, Bal. Thank you ya, Van ya. Terbatas nih kita nih. Pokoknya untuk kali ini tentang cover lagu, kita sih berusaha berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, nggak ada yang dirugikan, semuanya harus diuntungkan. Bagaimanapun cover lagu juga itu adalah sebuah karya, dan si punya karya asli mesti punya atau mendapatkan hak-hak yang dia harus miliki gitu ya. Thank you Bang untuk pendapat dan opininya. Thank you Van untuk penjelasannya. Kita bisa berjumpa lagi di nanti ya. Janji lu ya. Oke. See you, bye-bye. Thank you.